Hadirin disilakan duduk kembali. Kita mulai ya, semua bisa mendengar? Mudah-mudahan bisa mendengar. Sidang untuk perkara nomor 328 PHPU Gubernur 2023 tahun 2025 329 dan 330 PHPU BUP 23 Romawi 2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri pemohon untuk perkara nomor 328. Silakan. Pemohon 328. Suaranya belum didengar. Pemohon 328. Suaranya belum bisa kami tangkap secara jelas. Bisa dijelaskan lagi nggak? Provinsi Papua hadir yang mulia. Oke, siapa saja? Ya, sudah bisa dilihat. Ya, izin yang mulia. Ya. Kami pun kuasa hukum pemohon, saya sendiri Pak Ardi Parowa. Di sebelah kanan saya Pak Ansar Rasul dan di sebelah kiri Pak Hadiah kuasa hukum dan Pak Iksos dan selalu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nanti mic-nya itu bisa dapat yang lebih bagus nggak suaranya itu? Oke, lanjut pemohon 329. Baik, selamat pagi Yang Mulia. Ya. Pemohon 329 hadir kuasanya saya Periati Ginting dan rekan saya Abdul Fahmi. Oke, terima kasih. Ini clear sekali suaranya. Pemohon untuk 330. Selamat pagi, izin Yang Mulia. Hadir saya Billy Maniagasi dan rekan saya Prayudi JSKL Pela. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. 330 suara jelas juga pemohon. Termohon untuk perkara 328. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Arifudin selaku kuasa hukum KPU Papua. Bersama kami hadir Bapak Subiagari Darmo, Bapak Ferry Oktavianto dan Rahmatuliana beserta dengan Komisioner KPU Provinsi Papua. Hadir bersama kami di layar ada Ibu Ketua, Ibu Diana, serta Pak Abdul Hadi selaku Kepala Divisi Teknis Penyelenggaraan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih. Termohon untuk perkara 329. Majelis, saya Berti Sumbak, Kadif Divisi Teknis. Oke. Nggak ada kuasa hukumnya ya? Belum hadir mungkin Pak di ruangan Zoom. Belum hadir. Oke, silakan. Mana kuasa hukumnya? Izin Yang Mulia, saya kuasa hukum dari termohon atas nama Dewi Monika Pepuho, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Merauke. Oke, terima kasih. Termohon untuk perkara 330. Untuk perkara 330, saya jaksa, izin Yang Mulia, saya ulangi, saya Dewi Monika Pepuho, dalam perkara 329 dan 320 sebagai kuasa termohon. Oke. Jadi ini sama ya, termohonnya 329, 330 ya? Siap. Tidak ada apa Bu? Tidak pakai advokat atau jaksa pengacara negara saja? Siap. Oke. Pihak terkait untuk perkara 328, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yang Mulia. Waalaikumsalam. 328 hadir Heru Widodo, Arsi Tivinubun, kemudian Yulianto, Hafiz dan Rizky Yang Mulia. Terima kasih. Terima kasih. Pihak terkait untuk perkara 329.
Baik, terima kasih yang mulia. Hadir Prinsipal calon wakil bupati Bapak Roni Omba dan calon wakil bupati Bapak Marinus yang mulia, dan didampingi kuasa hukum saya Victor Santosan Jasa yang mulia. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Victor. Kuasa hukum untuk perkara pihak terkait untuk perkara 330? Sama juga yang mulia. Oke, sama ya. Wah, ini Pak Victor ngambil dua-duanya, ini nggak dibagi untuk yang lain ini. Bawaslu untuk perkara 328? Terima kasih yang mulia, izin Toto Aryono, Bawaslu RI mendampingi perkara 328 Aman Wistumorang Bawaslu Provinsi, perkara 330 Yelo M. Fenik Telot Provinsi, B. Tubijo Provinsi, dan Ahmad Muhajir Provinsi. Perkara 329 Elnat Warumba dan Samuel Yangon. Terima kasih yang mulia. Terima kasih Bawaslu. Ini kalau lihat sepatunya jangan-jangan tidak asli beliau nih sepatunya ini. Masuk yang diberitakan itu. Jadi ini karena jaraknya jauh kita agak susah jadinya berkelakar ini. Suasananya nih harus dibikin lebih cair agar tidak menimbulkan ketegangan ya. Terima kasih. Agenda persidangan kita hari ini adalah untuk mendengarkan permohonan yang diajukan oleh masing-masing pemohon untuk perkara 328, 329, dan 330. Dan setelah itu nanti kita akan sahkan bukti yang diajukan. Dan kalau sudah selesai berarti untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan sudah dianggap selesai. Nanti baru setelah itu akan diagendakan persidangan untuk mendengar jawaban permohon, kemudian keterangan pihak terkait dan Bawaslu RI atau Bawaslu. Nah, untuk penyampaian permohonan masing-masing kita beri waktu maksimal 30 menit. Jadi tolong diuraikan dengan jelas apa yang ditulis dalam permohonan. Jadi karena ini sudah ada perbaikan permohonan, yang disampaikan ke mahkamah apa yang ditulis dalam permohonan. Karena termohon, kemudian pihak terkait dan Bawaslu akan menjelaskan atau menjawab atau menerangkan itu sesuai dengan apa yang dituliskan dalam permohonan. Jadi tidak boleh lagi ada perubahan, kecuali misalnya salah tulis huruf, tapi kalau angka, titik, koma itu bisa kita lihat. Kalau koma dalam angka itu kan berbahaya kalau digeser-geser. Nah itu diingatkan kembali, karena nanti basis untuk menjawab dan menerangkan oleh termohon, Bawaslu dan pihak terkait berbasis kepada permohonan yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertama. Yang kedua, bagi para pihak yang mau menyerahkan bukti, tolong diserahkan secepatnya agar kami juga bisa memverifikasi, kemudian mempelajari bukti-bukti yang disampaikan ke mahkamah. Kalau ada yang mau inzage, dipersilahkan juga, waktunya sesuai dengan jam kerja, tidak melewati dari pukul 16.00 WIB. Nah itu beberapa poin yang harus kami jelaskan atau kami kemukakan kepada para pihak. Nah sekarang kita mulai dari 328 untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan. Sekarang dimulai pada jam di kantor Mahkamah Konstitusi 08:08. Jadi nanti akan selesai paling lama 08:38. Silakan. Terima kasih yang mulia. Ya, clear suaranya, silakan. Izin menyampaikan permohonan beberapa hal yang kami sampaikan terlebih dahulu. Pertama yaitu ada penambahan alat bukti yang mulia. Ya. Setelah kami sampaikan tadi pagi di mahkamah. Ya. Sudah kami terima Pak, ini lagi diverifikasi, mudah-mudahan nanti selesai sidang bisa kita sahkan. Baik. Silakan. Ya ini yang P1, P4 sampai dengan 125 dan seterusnya
Nanti sudah disampaikan. Dan yang berikutnya terkait dengan Renvoy yang mulia. Renvoy tidak dibenarkan lagi, Pak. Baik. Terima kasih yang mulia. Silakan. Dengan demikian kami masuk pada pokok permohonan yang akan dibacakan oleh rekan saya, Hardian Tuasamo. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Izin perkenankan kami menyampaikannya lewat PPT, PowerPoint yang sudah kami share. Ya. Ya. Terima kasih. Objek permohonan ini adalah pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus pukul 22:40 waktu Indonesia Timur. Mengenai kewenangan Mahkamah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Akwo. Terkait dengan tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 157 junto pasal 7 ayat 2 PMK nomor 3, pengajuan permohonan kami karena penetapannya di tanggal 20 Agustus, kami mengajukan permohonan ke Mahkamah itu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus. Sehingga permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya mengenai kedudukan hukum pemohon. Pemohon adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur sesuai dengan SK nomor 40 tahun 2025 tentang penetapan pasangan calon, kemudian SK nomor 41 tentang penetapan nomor urut pasangan calon. Berdasarkan data jumlah kependudukan semester 1 tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan, Catatan Sipil, jumlah penduduk Papua itu sebesar 1.093.447. Nah, total suara sah berdasarkan SK KPU nomor 640 itu sebesar 515.500 suara. Ambang batas untuk mengajukan perselisihan ke Mahkamah sebesar 10.310 suara. Selisih perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah 4.134 suara atau setara dengan 0,8%. Nah, sedangkan ambang batasnya 10.310 suara, sehingga pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Akwo. Masuk ke persoalan penetapan hasil, menurut termohon, perolehan hasil pasangan calon nomor urut 1 Ben Hurtomi Mano dan Dr. Konstan Karma itu sebesar 255.683 suara, dan pasangan calon nomor urut 2 Matius Fahiri SIK dan Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen itu sebesar 259.817 suara. Total suara sah 515.500 suara. Selisih presentasinya tadi yang mulia 0,8% atau 4.134 suara. Sedangkan menurut pemohon, perolehan suara yang benar menurut pemohon adalah 246.418 suara untuk pasangan calon nomor urut 1, dan untuk pasangan calon nomor urut 2 sebesar 245.528 suara, dengan total suara sah sebesar 491.946 suara.
Hal ini didasarkan pada beberapa hal yang sudah akan kami uraikan dalam pokok permohonan ini. Ada penambahan dan pengurangan suara yang terjadi di 30 TPS yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota, dan tingkat partisipasi di atas 100% yang tersebar di 62 TPS. Di Kabupaten Jayapura itu di Distrik Kaure ada di 3 TPS berdasarkan formulir C hasil di TPS 13 penambahan suara pasangan calon nomor urut 2 itu berdasarkan dokumen C hasil di TPS 13 164 suara, namun berdasarkan dokumen D hasil distrik maupun kabupaten itu bertambah menjadi 358 suara. Ada penambahan ada penambahan sejumlah 194 suara. Kemudian di TPS 14 distrik Kaure Kampung Lapua berdasarkan dokumen C hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 372 suara, dan di D hasil itu 361 suara, ada penambahan 289 suara. Kemudian di TPS 17 masih di distrik yang sama dan di kampung yang sama, berdasarkan dokumen C hasil, dokumen perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 itu sebesar 253, di D hasil berubah menjadi 259 suara, ada penambahan sekitar 6 suara. Kemudian untuk tingkat partisipasi di atas 100% itu terjadi di distrik Sentani di TPS 31 total partisipasi itu 101,96%. Padahal Provinsi Papua ini bukanlah provinsi yang menggunakan sistem noken dalam pemilihannya. Kemudian itu juga terjadi di distrik Sentani di kampung Ilvele, itu di TPS 3 tingkat partisipasinya 100,91. Next. Untuk Kabupaten Yapen, pengurangan suara pemohon terjadi di 7 TPS, yakni di distrik Yapen Barat terjadi di 4 kampung, kemudian di distrik Teluk Ampimoy dan distrik Raimbawi. Di Yapen Barat di kampung Ansus TPS 2, suara pemohon yang tadinya berdasarkan dokumen C hasil itu 171, di dokumen D hasil baik distrik maupun kabupaten menjadi 170, berkurang 1 suara. Kemudian masih di distrik Yapen Barat, kampung Papuama, TPS 002, perolehan suara pemohon dari 153 di C hasil kemudian berubah menjadi 152 di D hasil distrik maupun D hasil kabupaten. Jadi terjadi pengurangan 1 suara. Di TPS 001 Kampung Sasawa masih di distrik Yapen Barat, perolehan suara pemohon yang tadinya di C hasil berjumlah 63 suara kemudian berkurang menjadi 61 suara di dokumen D hasil distrik kabupaten maupun provinsi, berkurang 2 suara. Di Kampung Webi TPS 001 dari 177 di C hasil berkurang menjadi 176 di D hasil, berkurang 1 suara. Kemudian untuk distrik Yapen Barat itu terakhir di Kampung Yenusi Marau TPS 001, perolehan suara pemohon yang tadinya 139 di C hasil berkurang menjadi 129, terjadi pengurangan 10 suara. Kemudian untuk
Distrik Teluk Ampimoy di Kampung Siromi, TPS 001, suara pemohon yang sebelumnya 56 di C hasil berubah menjadi 55 di formulir D hasil, berkurang 1 suara. Di distrik Raimbawi, Kampung Barawai di TPS 001, 49 di formulir C hasil, di D hasil tersisa 2 suara, hilang 47 suara. Adapun penambahan suara paslon nomor urut 2 itu sebanyak 490 suara yang terjadi di 13 TPS. Di distrik Yapen Barat terjadi di Kampung Marau, Natabui, Nui, Wiora, Papuama. Papuama ada di TPS 1 dan TPS 2. Kemudian di Kampung Webi di TPS 1, Woi Wani TPS 1 dan Yenusi Marau di TPS 1. Di Kampung Marau TPS 1, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 yang tadinya 216 suara di D hasil berubah menjadi 218 suara, bertambah 2 suara. TPS 1 Kampung Natabui dari 175 yang di C hasil berubah menjadi 177 di formulir D hasil. Kemudian di Kampung Nui Wiora di TPS 1 155 di C hasil berubah menjadi 157 di dokumen D hasil. Di TPS 1 Kampung Papuama dari 153 berubah menjadi 155, ada bertambah 2 suara. Kemudian di TPS 2 Kampung Papuama dari 189 suara yang tercantum dalam formulir C hasil itu bertambah menjadi 191 di formulir D hasil, ada penambahan 2 suara. Di Kampung Webi sama masih penambahan 2 suara di TPS 1 dari 149 menjadi 151 suara. Kemudian di Kampung Woiwani 212 menjadi di TPS 1 dari 212 suara berubah menjadi 249 suara. Ada penambahan sekitar 37 suara. Terakhir untuk distrik Yapen Barat di Kampung Yenusi Marau TPS 1, perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 berdasarkan dokumen C hasil sejumlah 75 suara, berubah di dokumen D hasil menjadi 90 suara, ada penambahan 15%. Di distrik POM, Kampung POM 1, TPS 1, penambahan suara paslon nomor urut 2 dari 112 yang tertera di form C hasil berubah menjadi 412 suara, ada penambahan 300 suara. Kemudian di distrik Raimbawi, Kampung Barawai, TPS 1, dari 113 suara dalam formulir C hasil berubah menjadi 160 suara di formulir D hasil, artinya ada penambahan 47 suara. Kampung Kororompui di TPS 1 dari 57 suara bertambah menjadi 127 suara, ada penambahan 70 suara. Kemudian di distrik Wonawa, Kampung Aibondeni TPS 1 dari 70 suara di formulir C hasil bertambah 3 suara. Di formulir D hasil itu sudah menjadi 73 suara. Hai Horei, Kampung Hai Horei TPS 1 dari 151 suara menjadi 157 suara, ada penambahan 6 suara. Itu untuk penambahan suara paslon nomor urut 2. Adapun di Kepulauan Yapen sendiri, tingkat partisipasi di atas 100% itu terjadi di 7 TPS, yakni TPS 001 distrik Kosiwo, Ramangkurani, kemudian di Yapen Utara, di Kampung Dorei Manona, itu TPS 001, kemudian
di distrik Kepulauan Ambai, Kampung Marawi, TPS 001, distrik Windesi, Kampung Asai di TPS 001, masih di distrik yang sama di Kampung Windesi, TPS 001, kemudian di distrik Pulau Kurudu, Kampung Kurudu, dan terakhir itu di distrik Nusawani, Kampung Parea. Next. Ini mungkin bisa disederhanakan ya, halo kuasa hukum. Disederhanakan kalau ini semua disebut nanti dalil-dalil lain tidak bisa diuraikan. Jadi cukup. Nah, ini kan waktunya sudah tinggal 15 menit ini. Silakan. Ya, baik Yang Mulia. Itu jadi pola yang terjadi ada penambahan dan pengurangan sebagaimana telah kami sampaikan baik di permohonan maupun di PPT ini. Ya. Partisipasi di atas 100% ini tentu bertentangan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 304/PPU/Gub/angka Romawi 23/2025 di mana dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya menyatakan bahwa DPT yang seharusnya digunakan adalah DPT dalam pemilihan 27 November 2024. Artinya tingkat partisipasi di atas 100% ini juga ada dugaan pengkondisian data pemilih di situ. Kenapa? Karena berdasarkan hasil pencermatan KPU provinsi yang dilakukan pasca putusan MK ini dalam rangka pelaksanaan PSU, ada pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat menjadi pemilih. Dia menjadi TMS itu karena ada dua faktor. Beralih status menjadi anggota TNI Polri dan ada yang meninggal dunia. Sebarannya itu ada sudah kami paparkan di slide kami yang ke-14. Di slide ke-14 soal sebaran jumlah pemilih yang sudah TMS itu tersebar di seluruh kabupaten kota dan total dari jumlah yang menjadi anggota Polri ada 206, kemudian TNI 1, TNI AL 1, TNI AU 1. Artinya dengan asumsi ini ada pemilih yang sudah tidak lagi memenuhi syarat di TPS. Menjadi aneh ketika ada TPS yang tingkat partisipasinya di atas 100% yang tersebar di 62 TPS yang kami dalilkan. Kemudian terkait dengan kejadian luar biasa yang terjadi di Kabupaten Biak Numfor yang mulia, ada 5 TPS di distrik Biak Kota yang sebelumnya dalam proses rekapitulasi di tingkat distrik tersisa 5 TPS sebagaimana yang kami dalilkan dalam permohonan kami. Kejadian luar biasa yang terjadi itu pada saat rekapitulasi di tingkat TPS, di tingkat distrik Biak Kota tersisa 5 TPS. Karena ada perselisihan data, sesuai ketentuan PKPU 18/2024 pasal 14 memang dimungkinkan untuk dilakukan penghitungan ulang di tingkat distrik dengan membuka kotak. Namun yang terjadi, pembukaan kotak itu setelah dihitung ulang, yang seharusnya dihitung ulang itu adalah perolehan surat suara sah. Surat suara yang tidak terpakai atau rusak itu tidak boleh lagi dihitung. Yang terjadi di Kabupaten Biak, di distrik Biak Kota, di 5 TPS itu surat suara yang tidak
terpakai pun dihitung sebagai surat suara dan seluruh perolehannya itu menjadi perolehan suara paslon nomor urut 2. Dan yang aneh lagi, perolehan suara hasil penghitungan ulang yang dilakukan di distrik kota tersebut kemudian dituangkan dalam formulir C hasil baru. Padahal sesuai ketentuan PKPU 18/2024 di pasal 14 ayat 3, hasil penghitungan ulang itu dicantumkan dalam formulir kejadian khusus. Sehingga menjadi pertanyaan kami, dari mana formulir C hasil baru yang diadakan oleh PPD melalui KPU Kabupaten Biak Numfor? Ini menjadi pertanyaan karena tidak dibenarkan oleh mereka untuk mencetak dokumen itu lebih dari satu. Oke, waktunya tinggal 8 menit, Pak. Lanjut, ini sudah kita lihat. Nanti kita periksa. TSM saya kembalikan ke Pak Bahar. Silakan. Baik, izin Yang Mulia, saya melanjutkan. Terkait dengan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif menurut kami, ada beberapa poin yang akan kami sampaikan. Pertama adalah adanya intervensi dari pejabat negara, dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Bahlil Hadali yang juga adalah Ketua Umum DPP Partai Golkar, di mana secara rutin berkunjung ke Papua dalam tahapan pelaksanaan kampanye. Ada beberapa yang kami sampaikan ini. Pertama adalah hadir dalam Rapimda Partai Golkar. Dalam pernyataannya menyatakan bahwa polisi sama jaksa bisa dibicarakan baik-baik ya. Pernyataan ini terbukti dengan keterlibatan oknum polisi dalam tahapan rekapitulasi perhitungan suara baik di TPS, PPD hingga KPU Provinsi Papua. Yang kedua adalah pada saat pelaksanaan jalan santai 31 Mei 2025, Menteri Bahlil juga menyampaikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2. Lalu yang ketiga, Menteri Bahlil juga memanfaatkan program listrik desa yang pada bulan Juli BI berkunjung secara rutin ke 4 kabupaten di Provinsi Papua, yaitu Kabupaten Sarmi, Supiori, Yapen, dan Waropen. Yang berikutnya yaitu menjelang 1 bulan pelaksanaan PSU Pilgub Papua, terjadi pergantian PJ Gubernur Papua. Dan PJ Gubernur Papua dalam beberapa kesempatan memberikan dukungan sebagaimana dalil-dalil yang kami sampaikan, baik dalam bentuk sosialisasi, dan itu dilaksanakan di hari tenang, 3 hari menjelang pemungutan suara, dan juga memimpin apel di Pemda Kota Jayapura, dan dengan bahasa bahwa kalau pilkada sukses maka akan terpilih pemimpin kita, imam kita, gubernur kita, dan seterusnya, yang mengarah kepada salah satu kriteria pasangan calon. Selanjutnya, ketidaknetralan Bupati Kerom. Bupati Kerom, Peter Gusbage, pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025 bertempat di distrik Senggi mengundang 3 kepala distrik dan seterusnya untuk melakukan sosialisasi pembentukan distrik kampung yang pada pokoknya mengarahkan kepala kampung, kepala distrik untuk memilih dengan bahasa diantaranya. Pusatnya harus satu garis, searah. Bupati bicara, gubernur di atas harus satu garis. Kalau gubernur di atas garisnya berbeda, dan seterusnya. Sebagaimana yang kami dalilkan pada halaman 73 sampai dengan halaman 77. Dugaan pelanggaran netralitas Bupati Kerom ini sebagai pejabat daerah, tindakan yang dilakukan Bupati Kerom memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif dalam mempengaruhi perolehan suara di 3 distrik, sehingga pemohon mengalami kekalahan di wilayah di mana dilakukan intervensi politik itu. Yang berikut adalah oknum polisi tidak netral di PSU Pilgub Papua. Ada beberapa poin yang kami masukkan dalam dalil kami, yaitu oknum polisi memasuki TPS dalam pemungutan suara, mempengaruhi pilihan pemilih, melakukan intimidasi kepada penyelenggara, memobilisasi pemilih, bekerja sama dengan penyelenggara, membawa persenjataan lengkap,
pada saat rekapitulasi distrik melakukan money politik, bekerja sama dengan tim kampanye tertentu, membatasi jumlah pengunjung dalam rapat pleno rekapitulasi yang terbuka untuk umum. Hal-hal ini sebagaimana diatur di dalam undang-undang, namun juga diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Di antaranya adalah untuk menegaskan netralitas aparat keamanan dalam pesta demokrasi di Indonesia. Yang berikut yaitu adanya tuntutan demonstrasi dari masyarakat untuk menjaga netralitas Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, pihak oknum kepolisian yang mengintervensi jalannya proses pemilu, PJ Gubernur Papua yang dilakukan oleh masyarakat 2 kali, baik menjelang pemungutan suara maupun setelah pemungutan suara. Dan untuk menutup dalil terstruktur sistematis dan masif ini juga diperkuat oleh temuan Komnas HAM Perwakilan Papua dengan sejumlah pelanggaran yang terjadi di kabupaten kota yang terstruktur, sistematif, dan masif yang telah kami dalilkan dalam halaman 103 sampai dengan halaman 105. Demikian yang mulia yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kami. Silakan. Petitum. Petitum yang mulia. Silakan. Berdasarkan dalil-dalil pemohon di atas, pemohon dengan segala hormat memohon kepada yang mulia Majelis Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22:40 waktu Indonesia Timur sepanjang perolehan suara di TPS dan kampung sebanyak 92 TPS dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang benar menurut pemohon sebagai berikut. Nomor urut 1, pasangan calon nomor urut 1 Dr. Ranus Ben Hortomimano MM dan DRH Konstan Karma sebesar 246.418 suara. Pasangan calon nomor urut 2 245.528 suara. Total suara sah 491.946 suara. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini atau setidak-tidaknya 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua nomor 640 tahun 2025 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua tahun 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 pukul 22:40 waktu Indonesia Timur sepanjang perolehan suara di 92 TPS dianggap dibacakan. 3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut pemohon pada TPS-TPS berikut dianggap dibacakan. 4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS-TPS sebagai berikut dianggap dibacakan. 5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Demikian permohonan ini diajukan atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Kami sampaikan terima kasih. Terima kasih. Persis 30 menit, setengah jam dari yang kita sampaikan tadi. Ada yang mau didalami, Yang Mulia Prof. Eni? Dipersilakan atau cukup? Silakan, Yang Mulia Prof. Eni.
Cukup Yang Mulia Pak Ridwan? Cukup ya. Berarti ini tinggal nanti KPU sebagai termohon, kemudian pihak terkait dan Bawaslu untuk menjelaskan. Jadi kami ingatkan kepada kuasa pemohon, tolong nanti PowerPoint-nya itu soft file-nya dikirim juga ke Mahkamah Konstitusi. Karena itu sudah diringkas agar kami juga bisa mempelajarinya. Sudah. Nanti buktinya ya setelah kalau selesai nanti setelah 2 permohonan. Kita 328, 329 dan 330. Karena itu sebelum disahkan bukti ada catatan dari Yang Mulia Hakim Konstitusi Profesor Eni Nurbaningsih. Dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Prof. Saldi sebagai Ketua Panel. Tadi pada waktu di awal Prof. Saldi sudah menyampaikan untuk KPU memperhatikan khusus terkait dengan pilkada yang Provinsi Papua. Ini saya ke KPU, langsung KPU saja ya, supaya nanti persidangan berikutnya lebih langsung lebih bisa kita tangkap terkait dengan hal-hal yang dipersoalkan tadi. KPU ada ini, Pak Ali Nurdin masih ada? KPU Provinsi? Masih ada ya, KPU Provinsi, baik. Jadi yang dalil-dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tadi, mohon kiranya nanti di persidangan berikutnya ya bagi KPU termohon untuk bisa kemudian memberikan bukti yang jelas ya berkaitan dengan DPT. DPT-nya berapa untuk PSU itu ya? Tolong nanti diuraikan DPT-nya. Itu kan mestinya DPT-nya dipakai DPT yang lama kan begitu. Kenapa kemudian dalil itu menyatakan ada peningkatan partisipasi pemilih? Ini nanti tolong bisa dijelaskan juga sebetulnya berapa DPT-nya, kemudian jumlah surat suaranya berapa, surat suara sah berapa, surat suara tidak sah atau tidak terpakai berapa, ya itu termasuk cadangan, itu harus dijelaskan secara lengkap dengan bukti-buktinya untuk bisa kita mengetahui apakah benar ada perubahan atau peningkatan terkait dengan partisipasi pemilih itu ya. Kemudian yang berikutnya, ini saya melihat soal DPK. DPK itu ada dalil yang mengatakan ada penurunan drastis dari DPK yang semula di pemilu 27 November 2024 itu kemudian hanya dari 10.833 menjadi 1.855. Itu tolong nanti bisa diuraikan juga secara jelas soal itu. Termasuk dalil yang paling banyak tadi adalah ada perbedaan antara C hasil dengan D hasil. Apakah itu penambahan atau pengurangan? Itu juga nanti mohon bisa diuraikan dengan jelas. Nih Pak Ali Nurdin sudah paham soal ini ya. Buktinya apa terkait dengan C hasil dan D hasil itu ya. Tolong nanti bisa dijelaskan di mana ada penambahan dan pengurangan bisa terlihat dari bukti-bukti yang disampaikan. Jadi poin-poin besar itu yang saya minta nanti bisa diuraikan dengan lengkap termasuk bukti-bukti yang mendukung soal itu. Termasuk Bawaslu juga bisa menguraikan keterangan-keterangan yang lengkap ya berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan berkenaan dengan apa yang didalilkan oleh pemohon. Jadi saya minta itu untuk yang KPU dan Bawaslu Provinsi. Cukup ya. Jadi itu beberapa catatan. Kalau bisa apa yang didalilkan itu yang dijawab, yang dijelaskan. Nah, sekali lagi diingatkan tidak ada renvoy. Itu sudah jadi kesepakatan dan itu tidak bisa diubah-ubah. Jadi kalau Anda sampaikan lisan, kami Mahkamah tetap berpegang teguh kepada apa yang tertulis ya, berkenaan dengan permohonan. Sebelum sidang ini ditutup, kita akan sahkan bukti dulu. Pemohon untuk perkara 328 menyerahkan bukti P1 sampai bukti P132. Benar yang mulia. Benar ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah. Izin yang mulia. Ya. Terkait dengan dalil kami yang di 62 TPS, itu kami akan mengajukan bukti tambahan formulir. Jangan dulu, C sabar dulu ya, satu-satu dulu.
Ini kita sahkan yang ada dulu ya. Anda boleh mengajukan bukti tambahan, itu kan ada waktu nanti. Yang 1 sampai 132 sudah oke ya? Nah ini catatan untuk kuasa hukum. Kuasa hukum atas nama Dr. Anton Raharusun, nama pada surat kuasa berbeda dengan KTA dan bukti acara sumpah. Nanti tolong dirapikan. Masa berlaku KTA tidak diketahui karena QR code-nya tidak terbaca. Kita sudah cek tadi, nanti tolong dirapikan. Kemudian Dr. Nixon Ganslalu, nama pada KTA berbeda dengan bukti acara sumpah. Nanti tolong dibenarkan. Pengumuman untuk kita semua, ini sidang akan ditunda dan sidang selanjutnya, penyampaian jawaban termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu pada hari Kamis 4 September pukul 8 WIB dilaksanakan secara online. Jadi kalau mau menyampaikan bukti-bukti, tolong segera disampaikan ke mahkamah agar bisa diverifikasi oleh mahkamah dan nanti akan disahkan dalam persidangan berikutnya. Sekali lagi diberitahukan, sidang selanjutnya penyampaian jawaban termohon, penyampaian keterangan pihak terkait, dan penyampaian keterangan Bawaslu pada hari Kamis 4 September 2025 pukul 08 WIB dilaksanakan secara online. Nah, ini pemberitahuan ini sekaligus undangan kepada semua pihak, baik pemohon, termohon, pihak terkait maupun Bawaslu. Jadi diminta kehadirannya sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan tadi. Demikian semua, mudah-mudahan bisa segera menyiapkan bahan-bahan apa yang perlu disampaikan ke Mahkamah Konstitusi. Terima kasih. Dengan demikian, sidang dengan agenda pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk perkara 328 PHPU GUP 23 Romawi 2025, 329 dan 330 PHPU BUP 23 Romawi 2025 dinyatakan selesai, sidang ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Ini